Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Para santri sekalian, hafizakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk beramal kebaikan. Baik, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Baik, yang pertama, kedudukan sholat di dalam Islam. Sholat merupakan tiang agama. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Ra'sul amri al-Islam, wa umuduhu as-sholah, wa zirwatu sanamihi al-jihad. Jadi pondasi setiap perkara adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah sholat, dan atapnya yang tertinggi adalah jihad fisabilillah. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, pondasi sebuah bangunan tadi adalah Islam. Kemudian tiang-tiangnya dalam bangunan itu adalah sholat. Kemudian atap yang tertinggi dalam sebuah bangunan itu merupakan jihad. Sebuah bangunan kalau tidak memiliki pondasi tentunya akan mudah roboh. Ketika tertiup angin dia akan mudah ambruk. Itu pentingnya Islam sebagai pondasi. Islam itu harus ada. Seseorang kalau misalkan melakukan amal kebaikan tanpa dilandasi oleh keimanan, maka tidak akan diterima amal kebaikannya. Orang kafir ketika melakukan amal kebaikan, maka dia tidak akan diterima karena dia tidak memiliki pondasi yang benar. Kemudian sebuah bangunan kalau tidak memiliki tiang, otomatis dia akan jatuh, roboh. Seperti itu juga sholat. Jadi orang yang Islam memiliki pondasi keislaman tapi tidak sholat, seperti bangunan yang tidak punya tiang. Maka bangunan tadi tidak akan bisa berdiri tegak. Sholat itu sebagai tiang agama, laksana tiang dalam sebuah bangunan. Kemudian jihad adalah puncak yang tertinggi, atapnya. Amalan-amalan yang lainnya itu sebagai penghias dalam bangunan tadi. Kemudian yang kedua, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li abdi min tatabu'in fayukmal biha man taqasa minal faridati
summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Jadi dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya nanti pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan, yang pertama kali Allah tanyakan pada diri kita adalah sholat kita. Apakah sholat kita kerjakan dengan baik, dengan tepat waktu? Apakah kita selalu menjaga sholat kita atau tidak? Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, kita selalu menjaga sholat kita, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tetapi apabila kita meremehkan sholat, meninggalkan sholat, tidak menjaga sholat kita, maka kita akan menyesal dan merugi. Karena pertanyaan yang pertama ini yang menentukan bagaimana diri kita, menentukan hisab-hisab kita selanjutnya. Kalau kita pada hisab yang pertama saja tidak lulus, apalagi hisab yang berikutnya. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tentang pentingnya memelihara sholat sunnah. Jadi manfaat sholat sunnah adalah sebagai penyempurna sholat wajib kita. Ketika sholat wajib kita itu kurang baik, tapi kita memelihara sholat sunnah, kita melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah tadi akan menyempurnakan sholat wajib kita. Maka dari itu pentingnya kita menjaga sholat sunnah juga. Sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat qiyamul lail, itu sebagai penyempurna sholat fardu kita. Begitu juga amalan yang lainnya. Puasa wajib, puasa Ramadan dan puasa sunnah itu bisa saling menyempurnakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sholat adalah perisai keislaman terakhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yunqadunna ural Islam urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdul hukmu wa awwaluhunna naqdun al hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah sholat. Kita dengan Islam itu memiliki banyak sekali ikatan. Bisa diibaratkan seperti itu. Ada ikatan sholat, ada ikatan syahadat, ada ikatan zakat, puasa, ikatan haji, dan ikatan amalan ibadah yang lainnya. Ketika kita melaksanakannya, maka semakin kuat ikatan tersebut dengan Islam. Tetapi kalau kita meninggalkannya,
maka ikatan tersebut akan terputus. Ketika kita tidak zakat, maka ikatan zakat terputus. Kemudian ketika kita tidak puasa, maka ikatan puasa kita dengan Islam akan terputus. Dan amal yang lainnya. Yang pertama kali terputus adalah ikatan hukum Islam. Maka dari itu kita lihat zaman sekarang sangat sedikit syariat Islam yang diterapkan di dalam hukum-hukum bernegara. Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah sholat. Ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, itu berarti dia telah memutus ikatan terakhirnya dengan Islam. Otomatis kalau ikatan terakhir terputus, maka dia tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada ikatan dengan Islam. Bisa dihukumi dia itu orang kafir walaupun dia syahadat, tetapi dia tidak sholat, bisa dihukumi kafir. Para jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau sholat karena tidak meyakini bahwasanya sholat itu wajib, maka dia dihukumi kafir walaupun dia bersyahadat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi seorang yang tidak sholat itu dia diambang jurang kekafiran. Ibaratnya dia sudah di ujung jurang. Dia antara selamat atau terjerumus ke dalam jurang. Itu adalah kedudukan sholat dalam Islam. Jadi kita hendaknya selalu menjaga sholat kita. Kita senantiasa memelihara sholat tepat waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat, itu berbeda dengan perintah Allah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan zakat, puasa, haji itu melalui perantara malaikat Jibril, melalui wahyu. Tetapi untuk perkara sholat, itu Allah langsung memanggil Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat pertama kali 50 waktu. Tetapi Rasulullah meminta keringanan, karena Rasulullah yakin bahwasanya kita tidak akan mampu setiap hari sholat 50 waktu. Hingga akhirnya Allah memberikan keringanan 5 waktu dalam sehari. Jadi 5 waktu yang kita kerjakan itu merupakan keringanan. Aslinya adalah 50 waktu. Dan kata Allah, 5 waktu ini apabila dikerjakan, maka pahalanya setara dengan 50 waktu sholat. Itu ya. Kemudian sholat ini juga sangat ditekankan oleh Allah agar kita kerjakan. Allah sendiri memberikan keringanan kepada kita apabila kita tidak mampu sholat dengan cara berdiri. Itu Allah memberikan keringanan dengan
duduk. Kalau kita tidak mampu dengan duduk, maka kerjakan dengan berbaring. Jika tidak mampu dengan berbaring, cukup dengan isyarat. Karena saking pentingnya sholat itu sampai Allah memberikan keringanan agar jangan sampai kita meninggalkannya. Itu tadi adalah kedudukan dan pentingnya sholat bagi keislaman kita, bagi diri kita. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kitab. Kitabus Shalah. Bab tentang sholat. As-sholatu al-mafruḍah, sholat wajib, sholat yang bersifat wajib. Khamsun, ada 5. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur. Wa awal waqtiha, waktu dimulainya, waktu awalnya, zawalus syamsi, ketika matahari tergelincir. Wa akhiruhu, dan waktu terakhirnya, idza shara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilli zawal. Waktu terakhirnya, idza shara zillu kulli syai'in, apabila bayangan setiap benda, setiap sesuatu, mislahu, sebesar bendanya, semisal bendanya. Ba'da dzilli zawal, ditambah bayangan zawal. Artinya waktu permulaan zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu matahari berada di tengah-tengah kita, di atas kita pas. Nah, kemudian agak condong ke barat sedikit, itu namanya tergelincir. Ketika matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Waktu terakhir sholat zuhur ketika dilihat dari bayangan benda. Ketika bayangan benda itu sebesar bendanya. Kemudian ditambah sedikit bayangan zawal. Jadi untuk waktu sholat itu kita memperhatikan matahari, ya, arah matahari dan bayangan benda. Kalau zaman dahulu seperti itu. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada jam sehingga lebih mudah untuk mengenali waktu sholat, menentukan waktu sholat. Tapi bisa juga nanti kalau ada waktu dicoba, ya, dites di tanah lapang. Ketika masuk waktu zuhur, lihat mataharinya seperti apa. Kemudian ketika masuk waktu asar, apakah bayangan benda itu benar-benar sebesar bendanya atau tidak? Bisa dites. Jadi itu. Kemudian wal asru, sholat asar, ya. Dan sholat asar wa awwalu waqtiha, waktu awalnya, ziyadatu ala dhillil misli. Ketika tadi selesai waktu zuhur, maka masuk waktu asar. Ziyadatu ala dhillil misli, bertambahnya besar bayangan benda, sebesar bendanya ditambah sedikit. Nah, waktu asar itu masuk ketika
bayangan benda sebesar bendanya ditambah sedikit. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu terakhirnya yang ikhtiyar, ila zillil mislaini, sampai sebelum bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Untuk waktu terakhir sholat asar ini ada 2 waktu. Ada waktu ikhtiyar dan ada waktu jawaz. Waktu ikhtiyar itu waktu yang terakhir dan masih afdol. Nah, itu sampai sebelum matahari, sampai sebelum bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Kemudian wafil jawazi, dan waktu terakhir yang jawaz, artinya yang paling akhir, yang menjadi batas waktu asar dengan maghrib, itu ila ghurubi syamsi, sampai sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam, itu waktu yang jawaz paling akhir. Kemudian waktu maghrib, wal maghribu, dan sholat maghrib, wa waktuha wahid, waktunya 1, wa huwa ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari, wa bimiqdari, dan durasinya, ma yu'adzinu, seseorang azan, wa yatawaddo, dan berwudu, wa yasturul aurah, dan yasturul aurah, menutup aurat, wa yuqimus shalah, kemudian sholat maghrib, wa yusalli khamsa rakaat, dan sholat 5 rakaat. Jadi kalau ini durasinya, pendapat pertama adalah seseorang azan, kemudian berwudu, kemudian setelah itu menutup auratnya, memakai baju koko, sarung, kemudian setelah itu sholat maghrib dengan bacaan yang standar, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, kurang lebih mungkin standarnya 1 halaman. Kemudian setelah itu sholat 5 rakaat, sholat sunnah 5 rakaat dengan bacaan yang standar tadi. Kalau sudah melakukan itu semua, berarti waktu maghrib sudah selesai. Itu pendapat yang pertama. Tetapi pendapat ini tidak begitu dianggap, ya. Yang dianggap itu adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, sholat maghrib itu dipanjangkan. Ada di footnote nomor 2. Wal madhab al-qadim imtidad waktul maghrib hatta yaghibu syafaqil ahmar. Dan madhab terdahulu memanjangkan waktu maghrib sampai hilang syafaqul ahmar, mega merah. Jadi ketika matahari benar-benar tenggelam sempurna, tidak ada mega merah, nah itu baru habis waktu sholat maghrib. Kemudian sholat isya, wal isya, dan sholat isya, wa awwalu waqtiha, waktu awalnya, idza ghaba syafaqul ahmar, apabila hilang mega merah. Ketika habis waktu maghrib, maka masuk waktu isya. Ketika hilang mega merah. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, waktu terakhir yang ikhtiar, yang masih afdol, ila thulutsil lail, sampai sebelum sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau misalkan isya itu jam 7.15 ya sekarang, kemudian subuh itu jam 4.15,
Nah, itu kita bagi 3. Sepertiga yang pertama itu masuk waktu ikhtiar sholat isya. Wafil jawaz, dan waktu terakhir yang jawaz, ila tulung il fajri tsani, sampai sebelum terbit fajar yang kedua. Fajar asani, fajar yang kedua, atau fajar sodik. Jadi ada fajar awal, ada fajar tsani. Fajar awal itu namanya fajar kazib. Dinamakan kazib karena kazib itu bohong ya. Dia seakan-akan mau terbit fajar, ada semburat merah, seakan-akan mau terbit fajar, tapi kemudian gelap lagi. Ini semburat merahnya bentuknya vertikal, dari bawah ke atas. Itu fajar kadzib. Setelah muncul itu kemudian gelap lagi. Nah, waktu subuh itu berakhir saat fajar yang kedua, fajar tsani atau fajar sodik. Kalau fajar sodik, semburat merahnya itu horizontal. Setelah muncul itu menandakan akan terbit matahari. Ketika muncul fajar sodik berarti waktu isya sudah habis. Berarti masuk ke waktu sholat subuh ya. Wasubahu, dan sholat subuh, wa awal waktiha, waktu awalnya, tulu'ul fajri tsani, ketika terbit fajar yang kedua, ketika muncul fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiar, waktu terakhir yang ikhtiar, yang masih utama, ilal isfar, sebelum isfar. Wa fil jawazi, dan waktu terakhir yang jawaz, ila tulu'i syamsi, sampai sebelum terbit matahari. Jadi kalau waktu ikhtiarnya sholat subuh itu sampai sebelum isfar. Isfar itu ketika kita bisa membedakan apa-apa yang ada sekeliling kita tanpa ada bantuan lampu. Jadi ketika muncul fajar yang kedua itu kondisinya masih gelap. Kita belum bisa membedakan sekeliling kita tanpa bantuan lampu. Nah, isfar itu ketika sudah mulai terang dan kita bisa membedakan sekeliling kita. Oh, di sini ada batu, ada rumput, ada sapu dan lain sebagainya. Isfar itu seperti itu. Jadi sebelum kita bisa membedakan sekeliling kita, itu masuk waktu yang ikhtiar. Kalau sudah isfar, berarti itu masuk ke waktu jawaz. Artinya sudah agak terang, kita bisa membedakan sekeliling kita, itu masuk waktu jawaz. Waktu jawaznya berakhir sampai terbit matahari, sebelum terbit matahari. Kalau matahari sudah mau terbit, nah berarti sudah terang, sekeliling kita sudah terang. Nah, itu waktu terakhir sholat subuh. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.